Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan bab 2 dan bab 3 dari penelitian kami yang berjudul Pemodelan Indeks Pembangunan Manusia berdasarkan persentase penduduk miskin di Indonesia dengan pendekatan regresi parametrik dan non-parametrik estimator penalized line. Untuk bab 2 sendiri yaitu mengenai tinjauan pustaka. Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM adalah salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan dalam membangun kualitas hidup manusia. Jika dalam konteks negara yakni penduduk, menurut BPS, IPM diperkenalkan pertama kali oleh United Nations Development Programme atau UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report atau HDR. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, masyarakat atau penduduk. IPM memiliki 3 indikator utama yaitu indikator kesehatan, tingkat pendidikan, dan indikator ekonomi. Ketiga indikator tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Persentase penduduk miskin. Kemiskinan adalah suatu keadaan serba kekurangan karena tidak mempunyai seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, dan berbagai hal lain. Kemiskinan terjadi diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya tingkat pendidikan rendah, terbatasnya lapangan pekerjaan, dan keterbatasan sumber daya. Penduduk miskin adalah penduduk yang tidak mempunyai kemampuan dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk kehidupan yang layak, baik kebutuhan dasar makanan maupun kebutuhan dasar bukan makanan. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin adalah jumlah penduduk miskin dibagi jumlah penduduk secara keseluruhan yang ada di provinsi tersebut dikalikan 100%. Statistika deskriptif. Statistik deskriptif adalah salah satu bagian dari ilmu statistika yang berhubungan dengan aktivitas penghimpunan, penataan, peringkasan, dan penyajian data dengan harapan agar data lebih bermakna, mudah dibaca, dan mudah dipahami oleh pengguna data. Statistik deskriptif hanya sebatas memberikan deskripsi atau gambaran umum tentang karakteristik objek yang diteliti tanpa maksud untuk melakukan generalisasi sampel terhadap populasi. Kegiatan dalam statistik deskriptif meliputi pengumpulan, pengelompokan, dan pengolahan data yang selanjutnya akan menghasilkan ukuran-ukuran statistik seperti frekuensi, pemusatan data, penyebaran data, kecenderungan suatu gugus data, dan lain-lain. Selain itu, agar data lebih mudah dibaca dan dipahami, maka data dapat diringkas dalam bentuk tabulasi atau disajikan dalam bentuk grafik atau diagram. Penggunaan grafik dan diagram dimaksudkan agar data yang disajikan lebih menarik dan lebih komunikatif. Selanjutnya adalah uji multikolinialitas. Uji multikolinialitas dilakukan untuk menunjukkan ada tidaknya hubungan linear yang kuat di antara beberapa variabel prediktor dalam suatu model regresi linear berganda, agar didapat model regresi yang baik di mana model regresi yang baik memiliki variabel prediktor yang saling independen atau tidak berkorelasi. Terdapat beberapa indikator deteksi adanya multikolinialitas yaitu nilai koefisien determinasi tinggi atau lebih dari 0,8 dan nilai F statistik uji serentak signifikan namun tidak ada atau sedikit T statistik yang signifikan. Untuk menguji multikolinialitas dapat melihat dari matriks korelasi dari variabel bebas. Jika terjadi koefisien korelasi lebih dari 0,8 maka terdapat multikolinialitas. Selanjutnya adalah uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk membuktikan data berdistribusi normal dengan menguji error data dari hasil regresi. Untuk menguji normalitas digunakan uji Jarque-Bera dengan perhitungan squeeze dan kurtosis dengan hipotesis sebagai berikut. H0 error berdistribusi normal, H1 error tidak berdistribusi normal. Berdasarkan hipotesis uji normalitas digunakan statistik uji sebagai berikut dengan rumus yang tertampil pada slide. Kemudian kriteria uji yang digunakan adalah H0 ditolak jika nilai statistik uji Jarque-Bera lebih dari chi-square tabel sama dengan 5,99 atau p-value kurang dari alfa dengan alfa sama dengan 0,05 yang artinya error tidak berdistribusi normal.
Kemudian selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah ada ketidaksamaan variansi error untuk seluruh pengamatan pada model regresi linear. Salah satu uji heteroskedastisitas yang biasa digunakan adalah dengan uji Park. Hipotesis yang digunakan dalam uji Park yaitu H0 variansi error homoskedasitas, H1 variansi error heteroskedasitas. Untuk statistik ujinya yang digunakan untuk uji Park yaitu seperti yang tertampil pada slide. Kemudian kriteria uji yang digunakan adalah H0 ditolak jika nilai statistik uji F hitung lebih dari F tabel, atau p-value kurang dari alfa, dengan alfa 0,05 yang artinya paling sedikit terdapat 1 beta K tidak sama dengan 0, dengan K sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai K. Heteroskedasitas terjadi jika beta signifikan. Untuk selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya kovarian antar error. Digunakan uji Durbin Watson dengan hipotesis sebagai berikut. H0 tidak terjadi autokorelasi, H1 terjadi autokorelasi. Statistik uji yang digunakan untuk uji autokorelasi yaitu seperti yang tertampil pada slide. Kemudian H0 ditolak jika D kurang dari DU atau 4 dikurangi D kurang dari DU atau p-value kurang dari alfa dengan alfa sama dengan 0,05. Selanjutnya yaitu regresi parametrik. Regresi parametrik merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengetahui pola hubungan antara variabel prediktor dengan variabel respon yang diasumsikan telah diketahui bentuk fungsinya. Menurut Draper dan Smith tahun 1992, hubungan antara variabel respon dan variabel prediktor dalam model regresi dapat berpola linear dan dapat pula berpola non-linear dalam parameter. Secara umum, bentuk model regresi parametrik linear multivariabel atau regresi linear berganda dengan p variabel prediktor diberikan oleh persamaan sebagai berikut. Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 x I1 ditambah beta 2 x I2 ditambah seterusnya sampai beta p x IP plus epsilon I. Untuk I sama dengan 1, 2, sampai N. Regresi non-parametrik. Regresi non-parametrik merupakan suatu metode statistika yang dapat menjelaskan pola hubungan fungsional antara variabel respon Y dan variabel prediktor X yang tidak mensyaratkan bentuk tertentu kurva regresi. Menurut Kairit and Sirihilok 2009, dalam pendekatan non-parametrik, bentuk kurva regresi hanya diasumsikan smooth, sehingga memiliki fleksibilitas tinggi dalam menentukan bentuk kurva regresinya. Secara umum, persamaan model regresi non-parametrik dinyatakan sebagai berikut. YI sama dengan F XI plus epsilon I. I sama dengan 1, 2 sampai dengan N. Pengestimasian fungsi regresi non-parametrik dapat dilakukan dengan estimasi kernel, estimasi lokal linear, estimasi deret Fourier, estimasi spline, estimasi polinomial lokal. Berikut ini merupakan contoh kurva regresi non-parametrik. Estimator panelized spline. Spline merupakan potongan polinomial tersegmen yang dihubungkan oleh titik-titik knot yang dapat menjelaskan karakteristik dari data. Knot merupakan titik fokus dalam fungsi spline, sehingga kurva yang bentuk tersegmen pada titik tersebut. Secara umum, bentuk fungsi spline linear dengan R order dan M titik knot adalah sebagai berikut. Estimator panelized spline merupakan salah satu bentuk estimator dari regresi non-parametrik. Panelized spline diperoleh dengan meminimumkan fungsi estimasi dari panelized least square atau PLS. Fungsi PLS dapat dituliskan dalam persamaan matris sebagai berikut. Parameter smoothing atau lambda merupakan pengontrol antara kemulusan fungsi kurva dan kesesuaian fungsi terhadap data, sehingga dalam memilih nilai lambda diharapkan nilai optimal. Nilai lambda optimal diperoleh dengan menghitung nilai generalized cross validation atau GCV menurut Griggs 2013. Jumlah knot merupakan banyaknya titik knot atau banyaknya titik di mana terjadi perubahan perilaku fungsi pada interval yang berbeda. Selanjutnya adalah bab 3, yaitu metode penelitian. Sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laman Badan Statistik atau BPS.
Data tersebut merupakan data cross-section yang diamati pada tahun 2019 dengan unit observasi yaitu 34 provinsi di Indonesia seperti yang tertera pada tabel 3.1 di samping. Variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 2 variabel yang terdiri dari satu variabel respon atau Y dan satu variabel prediktor atau X. Rincian variabel penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.2 di samping. Variabel Y keterangannya adalah indeks pembangunan manusia, tipe datanya adalah kontinu. Variabel X-nya keterangannya adalah persentase penduduk miskin dan tipe datanya adalah kontinu. Langkah-langkah penelitian. Data yang digunakan pada penelitian terbagi menjadi dua sesuai peruntukannya, yaitu data in sample dan out sample. Data in sample merupakan data pada provinsi nomor 1 sampai 30 sesuai tabel 3.1 yang digunakan untuk membangun model. Sedangkan out sample-nya merupakan provinsi nomor 31 sampai 34 yang digunakan untuk keperluan prediksi. Pada penelitian ini, aplikasi yang digunakan untuk membantu proses analisis yaitu Geoda, Minitab, dan R. Sesuai dengan tujuan penelitian, maka langkah-langkah penelitian yang dilakukan yaitu pertama, mendeskripsikan data IPM di Indonesia pada tahun 2019, yakni dengan membuat tabel statistika deskriptif data IPM di Indonesia pada tahun 2019 dan membuat peta capaian IPM tiap provinsi di Indonesia pada tahun 2019. Kemudian, langkah penelitian yang kedua yakni menganalisis data IPM terhadap persentase penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2019 dengan pendekatan regresi parametrik. Maka dari itu, langkah pertama yang akan kami lakukan yakni membuat scatter plot dari data in sample antara variabel respon dan prediktor pada tabel 3.2 untuk mengetahui pola hubungan dari kedua variabel tersebut. Kemudian membangun model regresi parametrik pada data in sample IPM di Indonesia tahun 2019 berdasarkan pola hubungan yang diperoleh, lalu melakukan pengujian asumsi pada model yang terpilih, yakni multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan normalitas. Apabila semua asumsi sudah terpenuhi, maka dilakukan uji signifikansi parameter yang meliputi uji serentak dan uji parsial. Lalu melakukan interpretasi model akhir regresi parametrik yang telah diperoleh, kemudian mengestimasi nilai IPM dari data out sample dan menghitung nilai MAPE, yakni Mean Absolute Percentage Error. Memasuki langkah penelitian yang ketiga, yakni menganalisis data IPM berdasarkan persentase penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2019 dengan pendekatan regresi non-parametric estimator penalized spline. Langkah pertama yang akan kami lakukan yaitu menentukan orde, yang mana orde ini yang kami gunakan adalah orde 1, 2, dan 3. Kemudian jumlah not dan parameter penghalus yakni lambda yang optimal pada estimator penalized spline berdasarkan kriteria GCV minimum dengan menggunakan data in sample. Titik knot yang bersesuaian dengan jumlah knot ditentukan berdasarkan metode kuantil. Kemudian mengestimasi model regresi non-parametrik berdasarkan estimator penalized spline pada data in sample dengan menggunakan orde, titik knot, dan parameter penghalus yang optimal. Lalu menguji asumsi heteroskedastisitas, autokorelasi, dan normalitas residual dari model regresi non-parametrik yang terbentuk. Kemudian langkah yang keempat menghitung nilai MSE dan R kuadrat dari model yang dihasilkan, lalu melakukan interpretasi model akhir regresi non-parametrik yang diperoleh, dan yang terakhir mengestimasi nilai IPM dari data out sample dan menghitung nilai MAPE. Langkah penelitian selanjutnya yakni memperoleh model terbaik dari hasil pemodelan data IPM berdasarkan persentase penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2019 dengan pendekatan regresi parametrik dan non-parametrik estimator penalized spline. Untuk memperoleh model terbaik ini, kami akan membandingkan nilai MSE, R kuadrat, dan MAPE dari model parametrik dan non-parametrik.
Kemudian memberikan kesimpulan model terbaik berdasarkan kriteria MSE terkecil, R kuadrat terbesar, dan MAPE terkecil dari model parametrik dan non-parametrik. Sekian presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.